sebuah video yang sedang viral. Video pengerusakan tempat retreat, ya, tempat retreat anak-anak ya yang sedang mengikuti acara rohani di sebuah tempat, dan tiba-tiba dirusak oleh sekelompok orang-orang yang intoleran, orang-orang yang tidak bisa memahami dengan baik arti toleransi, ya, dengan alasan tempat itu tidak ada izin untuk beribadah, padahal itu hanya sebuah tempat untuk mereka melakukan retreat rohani untuk anak-anak, ya. Sekali lagi bisa dilihat di sini ada retreat yang sedang dilaksanakan, dan menyedihkan sekali bahwa ada salib yang dirobohkan, lalu kaca-kacanya dipecahkan. Saudara-saudara, lihat betapa brutalnya orang-orang ini. Dan saya tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin tidak mengerti tentang arti daripada kebersamaan. Itu yang pertama. Jadi saya hanya mau menanggapi dari sisi iman, dan namun sekaligus sebuah tanggapan saya yang positif tentunya. Walaupun tindakannya adalah tindakan yang negatif, tetapi saya merasa bahwa kita perlu menyikapi sebagai orang Kristen dengan cara yang positif. Yang menarik adalah akhirnya, ya, 7 orang ditangkap, ya. 7 orang akhirnya ditangkap, dan 7 orang ditangkap, ya, dan mulai hukum ditegakkan. Ya, lihat wajah-wajah mereka nih, kasihan sekali. Saya sedih lihat wajah-wajah orang ini. Saya tidak tahu apa maksud mereka, tapi 7 orang ini akhirnya ditetapkan jadi tersangka. Yang menarik bagi saya adalah sikap dari gubernur, ya, Pak Dedi, seorang gubernur yang luar biasa. Nah, tanggapan tentu pertama saya mau kita dengar dari Kang Dedi Mulyadi, seorang yang luar biasa. Ini pada waktu peristiwa pengerusakan tempat di mana anak-anak beribadah, retreat rohani. Dan saya suka dengan seorang gubernur bernama Dedi Mulyadi. Ini yang Dedi Mulyadi lakukan, ya, saudara-saudara. Coba kita dengar bersama-sama Dedi Mulyadi dengan sikapnya luar biasa. Coba kita dengar, saudara. Ya, coba. Ya, Dedi Mulyadi datang di lokasi retreat yang dirusak warga di Cidahu, ya. Ya, dan Dedi berjanji untuk memberikan ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Wow, luar biasa. Ya, terima kasih Bang Dedi Mulyadi, seorang gubernur yang luar biasa. Dan dia berjanji untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berwajib untuk menindak tegas. Sekali lagi, sebuah tindakan yang luar biasa, ya. Apapun alasannya, yang namanya pengerusakan, yang namanya intoleran, itu tidak bisa ditolerir, saudara. Dan sekali lagi saya melihat sebuah sikap dari seorang Kang Dedi Mulyadi yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, secara manusia tentu kita merasa tidak adil, ya. Memang akhirnya kalau tidak salah saya dengar itu kegiatan yang katanya tidak ada izin. Tapi sekali lagi yang kita tahu itu bukan gereja. Kalau tidak salah itu seperti tempat-tempat penginapan atau villa begitu, atau apapun gitu. Dan digunakan sementara untuk
kegiatan rohani untuk anak-anak, saudara. Jadi kasihan. Tindakan yang menurut saya, kalaupun misalnya itu ada hubungan dengan surat izin dan sebagainya, kan bisa dibilang baik-baik kepada orang itu, oke, kalian berhenti ya, tidak boleh lakukan inilah. Tapi yang saya sesalkan adalah tempat itu dengan alasan yang, itulah alasan mereka, rumah dihancurkan atau kaca-kaca dipecahkan. Lalu yang membuat sedih, simbol Kristen, simbol salib itu diambil lalu dipakai sebagai pemecah kaca. Dan yang mengerikan adalah bahwa salib itu dibawa keluar, seolah-olah salib itu menjadi suatu hinaan hari itu. Tapi saya tidak akan bicara tentang itu. Yang saya mau tanggapi adalah, pertama, saya mau bilang sama Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang petinggi sekaligus public figure. Dari dulu saya paling simpati dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya berterima kasih untuk kami orang-orang minoritas, khusus yang ada di Jawa ya, yang kita harus akui bahwa di Jawa itu ya mungkin 90% orang-orang Muslim ya, tetapi saya tahu ada banyak orang Muslim yang sangat baik hati, yang peduli. Saya kenal baik, atau saya tahu dengan baik ada orang-orang Muslim di sana yang tentu memiliki sikap yang lebih terhormat dan lebih baik. Jadi pertama-tama saya mau menanggapi peristiwa ini. Pertama, saya mau tanggapi dengan mau katakan Kang Deddy Mulyadi luar biasa. Kalau saya mewakili orang-orang Kristen sekaligus mewakili teman-teman orang Kristen, mau bilang bahwa kalau seandainya ada begitu banyak orang-orang seperti Kang Deddy yang lain, maka Indonesia ini aman. Kita akan menjadi Indonesia yang penuh damai, cinta kasih, dan saya percaya orang beribadah tanpa ada rasa takut diintimidasi dan sebagainya. Yang kedua, saya mau mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen, tidak usah membalas, saudara. Saya percaya Tuhan akan memakai orang-orang untuk menolong kita, orang-orang Kristen yang minoritas ya. Belajar dari Tuhan Yesus pada waktu dia di kayu salib, dia tergantung, dan orang-orang yang menyalibkan dia, ingin membunuh dia atau menghina dia, lalu mengatakan, kalau engkau anak Allah turun dari salib. Tetapi Yesus mengatakan di dalam doanya di atas kayu, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sikap kedua, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini, yang kedua, mari kita mengampuni mereka, karena Yesus mengajarkan seperti itu. Bahkan Alkitab mengatakan, kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu berarti biar urusan itu adalah satu, urusan kita adalah mengampuni. Urusan Tuhan adalah bertindak atas apapun yang tindakan yang tidak benar itu. Tapi yang kedua, jadi pertama mari kita mengampuni mereka. Dan yang kedua, saudara, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Alkitab mengatakan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi kedua, sikap kita adalah kita tidak perlu membalas ya, tetapi kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab Alkitab mengatakan pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan mungkin yang terakhir, tanggapan saya sangat positif adalah ibu dan bapak kalau tidak salah menjadi yang merupakan pemilik dari tempat itu luar biasa. Kang Deddy itu berjanji dan langsung dia transfer mungkin 100 juta untuk memperbaiki tempat itu. Yang menarik adalah ibu itu sendiri. Ibu itu kalau saudara searching di internet, ibu itu berjanji akan, atau bukan berjanji ya, kalau tidak salah dia sudah menyumbangkan untuk musola dan masjid kalau tidak salah. Jadi bayangkan, ini orang Kristen ini sudah dianiaya dalam tanda kutip. Tempatnya dirusak, diteriaki, salib diturunkan, ya, lalu pecahkan kacanya. Bukannya ibu ini membenci, bukan ibu ini tambah marah.
Justru ibu ini dari uang 100 juta itu harusnya dia berterima kasih. Kalau saya secara manusia, saya berpikir kenapa ibu itu tidak ambil uang 100 juta itu dan memperbaiki fasilitas yang dia punya itu. Tapi ibu dan bapak ini, ya pemilik ini, seolah-olah begitu rela bahwa tidak apa-apa, mereka mau rusakkan tempat itu tidak masalah. Jadi ibu ini sikap pertama, sikap yang menunjukkan kasih Kristus. Yang kedua, ibu ini memiliki sikap mengampuni. Dan yang terakhir, ibu ini telah menjadi terang karena dia yakin pembelaan dan pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang menarik saudara, bahwa ibu ini bukan ambil kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Mungkin ya, ini pikiran saja. Mungkin saja kerusakan itu mungkin hanya 75-80 juta. Atau taruhlah 100. Harusnya ibu itu ambil itu kesempatan untuk memperbaiki. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia menyumbang ke musola, ke masjid. Mungkin saya mau ketuk hati kita sekalian. Khusus saudara-saudara saya yang Muslim, tapi orang Muslim yang maaf. Saya sekali lagi, saya percaya ada banyak orang Muslim yang begitu mengasihi kami orang-orang Kristen atau orang-orang yang non-Kristen yang disebut kafir. Tapi saya mau kasih tahu orang-orang yang merusak fasilitas tempat di mana anak-anak ini berbeda. Pertama, saya percaya bahwa Anda adalah orang baik. Namun mungkin hari itu entah kenapa Anda tersulut untuk melakukan tindakan yang kurang bernilai, kurang terhormat ini. Doa saya pertama, saya mengampuni saudara-saudara, kami orang Kristen mengampuni. Dan yang kedua, karena ibu itu sendiri tidak marah, maka kami pun tidak pantas untuk marah. Pertama, tidak pantas karena ibu itu sendiri tidak marah. Kedua, Tuhan kami mengajarkan untuk mengampuni. Dan yang terakhir, saya mau pesan kepada kita semua, apapun agama kita, apapun keyakinan kita, ingat, kita ini berbeda. Kekristenan dengan ajarannya tersendiri, Muslim tentu dengan ajarannya masing-masing. Ingat, pertama kita satu bangsa, satu tanah air. Dan saya percaya agama apapun mengajarkan yang benar. Tindakan-tindakan seperti ini bagi saya, ini bukan tindakan yang menunjukkan kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya hanya mau bilang, kami mengasihi kalian. Kalau ada orang-orang yang berniat merusak gereja, menutup gereja, atau apapun tindakan-tindakan yang tidak mewakili agama apapun, sekali lagi saya hanya mohon, pertama, bahwa bersikaplah baik, karena hanya orang baik yang akan diperlakukan dengan baik. Walaupun orang Kristen diperlakukan kurang baik, tapi kami diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan satu yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi peristiwa-peristiwa pengrusakan tempat, ya saya sebut tempat ibadah ini, atau lebih tepat tempat retreat ini adalah pertama dan terakhir. Jadi singkatnya adalah, satu, saya berterima kasih pada Kang Dedi Mulyadi. Yang kedua, saya bangga kepada ibu sang pemilik tempat retreat ini. Ibu adalah orang yang luar biasa. Ibu tidak marah, ibu tidak membenci, ibu mengampuni. Bahkan di layar itu saya melihat ibu memeluk Kang Dedi, seolah mengatakan, Kang Dedi, kami perlu Kang Dedi. Luar biasa. Dan yang paling dahsyat adalah ibu, saya berpikir ibu harusnya ambil 100 juta itu. Tapi ibu tidak ambil, ibu malah sumbang kembali kepada saudara-saudara Muslim. Ini membuktikan bahwa memang kekristenan keren. Kekristenan mengajarkan sesuatu yang baik. Yesus mengajarkan sesuatu yang baik. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana besar atas ibu dan keluarga. Dan Tuhan punya rencana besar atas anak-anak yang ada di tempat retreat itu. God bless you. Tuhan memberkati. Dan kalau saudara diberkati atau saudara senang dengan video ini, maafkan kalau ada kata-kata saya yang kurang lengkap atau mungkin salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya hanya menanggapi secara positif bahwa masih banyak orang-orang baik seperti yang Dedi, masih banyak orang-orang Muslim yang jauh lebih baik dari orang-orang yang tadi, 7 tersangka tadi.
Ya, saya berharap dengan proses hukum kita semakin berhati-hati dalam bertindak. God bless you, Tuhan berkati, salam.